Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan walhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam pembahasan matan yang singkat Al-Qawaidul Arba', 4 kaidah di dalam memahami tauhid. Di sini dibahas tentang hakikat kesyirikan, tetapi tujuannya adalah untuk memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaidah keempat ini adalah kaidah yang terakhir di pembahasan kita, dan insyaallah apabila kita selesai di kesempatan ini, maka selesailah pembahasan Qawaidul Arba'. Sebelum kita lanjutkan, kita review di pekan yang lalu, Rabu yang lalu. Walhamdulillah kita telah membahas tentang kaidah yang ketiga, Al-Qawaidus Tsalitsah, bahwasanya Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam di zamannya itu banyak sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu malaikat, para nabi, orang soleh, kemudian yang berupa batu-batuan, pepohonan, bintang, matahari, bulan, dan jin. Itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diibadahi oleh umat ketika itu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, dan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil selama 23 tahun, sehingga jazirah Arab tidak ada satupun yang menyembah berhala setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan mereka semuanya wafat. Itu di jazirah Arab tidak ada lagi berhala yang disembah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pandang bulu memberantasnya, baik itu yang dikategorikan termasuk soleh seperti malaikat, kemudian para nabi, orang-orang soleh, maupun benda-benda yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat seperti bebatuan, pepohonan. Kenapa kita katakan bebatuan dan pepohonan? Karena Latta dan Uzza, Manat, itu dibuat dari bahan tersebut, dari bebatuan dan dari kayu, yang tentunya itu pepohonan asal muasalnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kaidah yang ketiga yang alhamdulillah telah kita pelajari di hari Selasa yang lalu, alhamdulillah. Kemudian ini adalah kaidah yang terakhir. Kaidah yang terakhir, Al-Qawaidu Arba', ini yang terakhir, kaidah yang keempat. Di sini disebutkan oleh penulisnya rahimahullah taala, anna musyriki zamanana aghlazu syirkan minal awwalin. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan kesyirikan di zaman sekarang ini itu lebih aghlaz, lebih parah dibandingkan di zaman dahulu. Lalu dilanjutkan oleh
penulis li'annal awwalina yusyrikuna fir raha. Karena orang-orang melakukan kesyirikan di zaman dahulu itu di masa-masa lapang. Di masa lapang. Wa yakhlisuna fi syiddah, dan ketika di kondisi sempit mereka ikhlas beribadah kepada Allah, di antaranya berdoa kepada Allah, dimohonkan keselamatan. Perbandingannya di zaman sekarang, wa musyriku zamanana syirkuhum daimun fir raha wa syiddah. Adapun pelaku kesyirikan di zaman sekarang ini itu baik dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Zaman dahulu hanya dalam keadaan lapang saja. Mereka ingat akan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam keadaan sempit mereka ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya doa keselamatan. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza rakibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Maka apabila mereka naik bahtera, kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan doa hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Falamma najjahum ilal bar, setelah mereka selamat sampai di daratan, jadi kondisi yang sangat genting, bahwasanya mereka adanya badai, gelombang yang sangat besar, badai, hujan, kemudian situasi yang begitu akan membuat ciutnya nyali. Jadi tantangan di laut seperti itu. Dan begitu juga di udara. Mungkin dari kita bapak-bapak, ibu-ibu pernah mengalami turbulensi pesawat. Nah, itu semuanya beristighfar, bertakbir. Subhanallah, astagfirullah, ya Allah. Kami pernah mengalami sebelum COVID-19, itu semua penumpang bertakbir, ada yang bertasbih, dan ada yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah keadaannya, memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Namun setelah mereka selamat kembali sampai ke daratan, mereka tiba-tiba kembali mempersekutukan Allah. Ini yang disebutkan oleh penulis, bagaimana kesyirikan, orang yang melakukan kesyirikan di zaman ini itu lebih parah dibandingkan dibandingkan zaman dahulu. Ini hanya sebagian kita sebutkan. Nanti kita tambahkan insyaallah dalam pencerahan, bukan hanya sekedar doa, ada beberapa lain insyaallah yang akan kita sebutkan. Sedikit kita perdalam pengetahuan kita di dalam surah Al-Ankabut ayat 65, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa iza rakibu fil fulki da'allahu mukhlishina lahuddin. Maka apabila mereka naik bahtera, naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Jadi ayat semacam ini banyak terdapat di dalam Al-Quran. Banyak, ada beberapa tempat, insyaallah nanti akan kita singgung di antaranya. Namun di sini Al-Hafiz Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Qur'anul Azim membawakan firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 67. Ayat yang dalam surah Al-Ankabut ayat 65 tadi semakna di dalam surah Al-Isra ayat 67. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza massakumud durru fil bahri dhalla min tad'una ila iyyahu falamma najjakum ilal barri a'radtum. Yang mana maknanya, dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilanglah siapa yang kamu seru kecuali Allah. Maka tatkala dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling hingga akhirnya. Jadi semakna dengan ayat di dalam surah Al-Ankabut ayat 65
yang baru saja kita bacakan dalam surah Al-Isra ayat 67. Kemudian di dalam surah Al-Ankabut pada bagian akhirnya, falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Ada sebuah riwayat yang dinukilkan oleh Hafiz Ibnu Katsir. Kejadiannya adalah ketika peristiwa Fathu Makkah. Itu di bulan Ramadan di tahun ke-8 Hijriah. Yang mana ketika itu Mekah sudah ditaklukkan. Tidak ada perlawanan sama sekali. Jadi ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam kota Mekah itu dalam keadaan kondisi tawadu dan menundukkan kepala Nabi SAW. Nabi menundukkan kepalanya, sehingga kata ahli sejarah, jenggot Nabi SAW itu sampai ke tunggangannya, ontanya. Dan itu memang ke arah Ka'bah juga. Lalu diserukan, barang siapa yang berlindung di Masjidil Haram akan mendapatkan keamanan. Barang siapa yang menutup pintu-pintu rumahnya dan jendela rumahnya akan mendapat keamanan. Barang siapa yang berlindung ke rumah Abu Sufyan mendapat keamanan. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW mengetahui Abu Sufyan pemimpin kafir Quraisy ketika itu menginginkan sanjungan-sanjungan, orang yang biasa digadang-gadangkan. Jadi Nabi tetap menghormati barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia akan aman. Di situ mulai ketertarikan Abu Sufyan, meskipun sudah terpaksa masuk Islam, setelah takluk kota Mekah baru masuk Islam. Dan itu semuanya merdeka, tidak menjadi budak, karena undang-undang ketika itu pasukan yang menaklukkan suatu daerah, itu daerah hartanya menjadi harta rampasan perang, kemudian anak-anak dan wanitanya menjadi budak, tetapi seluruhnya Nabi bebaskan. Tidak ada satupun menjadi tawanan, tidak ada satupun yang menjadi budak. Nabi memaafkan sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam memaafkan saudara-saudaranya yang telah membuat makar. Saudara-saudara Yusuf di surah Yusuf, bagaimana mereka ingin mencelakai Nabi Yusuf, ingin membunuh Nabi Yusuf di masa kecil. Namun akhirnya mereka buang ke dalam sumur tua. Dengan perjalanan yang sangat panjang, akhirnya diambil menjadi budak, dibeli oleh orang istana, dan akhirnya menjadi seorang wazir, menteri bagian keuangan, bendahara negara. Di masa panceklik, maka seluruhnya mendatangi kerajaan Mesir untuk mendapatkan pasokan makanan. Dan Nabi Yusuf ketika itu tidak dendam dengan saudara-saudaranya. Kisah yang sangat indah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya di dalam surah Yusuf. Dan begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada dendam dengan kaumnya. Mana kaumku yang dahulu melakukan makar terhadapku, yang mengatakan aku adalah seorang yang penyair, orang gila, orang dukun dan seterusnya. Tidak, Nabi SAW memerdekakan. Antum semuanya itu merdeka. Begitulah Nabi SAW, ketawaduan Nabi SAW. Ada beberapa yang lari, yang sebagaimana ini kita nukilkan, di antaranya anak dari Abu Jahal yang bernama Ikrimah. Ikrimah ketika itu lari menyelamatkan diri sampai naik kapal melintas Laut Merah, mungkin arahnya tujuan Mesir atau Sudan atau negara-negara di benua Afrika, karena melewati Laut Merah. Di dalam riwayat tersebut disebutkan bahwasanya terjadilah peristiwa yang sebagaimana di dalam ayat yang kita sebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat 65, terjadilah badai besar, terjadilah gelombang yang besar, hujan turun, petir pun menggelegar. Namun ketika itu berserulah manusia,
Berdoalah semuanya kepada Allah agar mendapatkan keselamatan. Kata Ikrimah, seandainya kami yang di kapal ini selamat, maka saya akan mencari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu belum beriman, karena dia lari ingin menyelamatkan diri. Walhasil, alhamdulillah Allah selamatkan, akhirnya sampai di daratan. Jadi tidak jadi menyeberangi kembali lagi ke kalau sekarang yang dekat lautan Jeddah ya. Kembali lagi, kemudian dijumpai Nabi Muhammad SAW dan akhirnya beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keimanannya, anaknya Abu Jahal, musuh Islam ketika perang Badar, matinya ketika itu yang dicampakkan di sumur Badar. Adapun anaknya, putranya Ikrimah bin Abi Jahal itu teguh dengan keislamannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara kenapa kesyirikan di zaman dahulu itu lebih parah, yang pertama yang kita sebutkan tadi, maksudnya kesyirikan di zaman sekarang itu lebih parah dibandingkan di zaman dahulu, yaitu pertama yang disebutkan di dalam matan tadi, orang melakukan kesyirikan di zaman dahulu itu hanya di masa lapang. Adapun di masa sempit, terdesak, mereka mengikhlaskan ibadah mereka kepada Allah. Adapun di zaman sekarang, baik dalam keadaan sempit dan lapang, mereka tetap melakukan kesyirikan. Contohnya di pantai selatan, mereka memberikan sesajen ke Nyi Roro Kidul. Nih, kenapa tidak ada panen ikan mereka dan seterusnya. Kemudian apabila padi mereka tidak berhasil panennya, mereka memberikan sesembahan kepada ada dewi-dewi mereka, sesembahan mereka. Misalnya memberikan supaya aman gunung ini, berilah ini. Lalu membantai kerbau, kepalanya diberikan ke lautan agar diberikan keselamatan. Ini yang kita maksud. Dalam keadaan aman, orang-orang di zaman sekarang tetap melakukan kesyirikan. Waliyazubillah, di kampung halaman kami itu pernah terucap, mungkin karena faktor ketidaktahuan. Kita katakan karena faktor ketidaktahuan, bahwasanya Pariaman itu aman karena ada kuburan Syekh Burhanuddin. Allahu Akbar. Ini tidak boleh perkataan seperti ini. Bahwasanya yang memberikan keamanan, yang menjaga sesuatu yang menolak mudarat, mendatangkan manfaat itu Allah SWT. Tidak boleh, sesoleh-soleh apapun itu tidak boleh. Dan begitu juga masih di Pariaman, orang-orang yang membuka usaha makanan tentunya itu ada foto tuanku soleh. Ini tidak boleh. Yang memberikan rezeki itu Allah SWT. Ini tidak boleh. Rusak tauhid kita. Inilah yang terjadi zaman kita. Dan itu dilakukan tanpa sadar. Bukan orang Pariaman saja, dimanapun. Orang kita, orang Jawa pun membuka makanan seperti itu juga. Mereka memelihara jin, bersekutu dengan jin, dan memberikan sesajen. Begitulah waliyazubillah, apa yang dilakukan oleh umat di zaman ini itu lebih parah dibandingkan di zaman dahulu. Ini beberapa ayat nanti bisa dilihat, diantaranya dalam surah Yunus ayat 22 sampai ayat 23. Kemudian dalam surah An-Nahl ayat 53-54. Jadi dalam surah An-Nahl ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apa saja nikmat yang ada padamu itu adalah dari Allah datangnya. Tsumma iza massakumud darra fa ilaihi taj'arun. Dan apabila kamu ditimpa kemudaratan, maka hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Jadi ayat-ayat sebanyak seperti ini banyak sebagaimana kita sebutkan. Begitu juga dalam surah Al-Isra tadi kita singgung, dan ini dinukilkan oleh Hafiz Ibnu Katsir
ketika menafsirkan ayat dalam surah Al-Ankabut ayat 65 tadi. Kemudian juga di dalam surah Luqman ayat ke-32 sama redaksinya, yaitu wa iza ghasyahum maujun kazulali da'allahu mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid wa ma yajidu bi ayatina illa khatarin kullu khatarin kafur. Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan sebagian itu mereka ingkar, melakukan kekufuran. Jadi ini ayat-ayat yang beberapa ayat itu semakna dengan ayat di dalam surah Al-Ankabut di dalam matan yang awal-awal tadi kita sebutkan. Kemudian mengenai sesembahan orang dahulu, sebagaimana kita sebutkan, itu lebih mending dibandingkan sesembahan orang pelaku kemusyrikan di zaman sekarang. Di zaman dahulu kita sebutkan ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah orang soleh, ada yang menyembah pepohonan, bebatuan, bintang, bulan, matahari, jin. Nah, itu kalau kita lihat malaikat, orang soleh, nabi, itu orang-orang yang taat beribadah kepada Allah. Kemudian bebatuan, pepohonan dan yang lainnya itu tidak pernah berbuat syirik kepada Allah. Itu makhluk Allah. Matahari, bulan, bintang, itu yang disembah oleh orang-orang dahulu. Adapun di zaman sekarang semuanya disembah. Semua disembah. Lihatlah, bukalah cakrawala kita, semuanya disembah. Perhatikan di Indonesia saja banyak yang disembah oleh orang. Banyak yang disembah, yang dikeramatkan, pohon-pohon yang dikeramatkan, kubur-kubur yang dikeramatkan, wali-wali yang diangkat dengan istilah wali majdub, wali orang gila. Ini pencorengan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena saking tingginya kecintaannya, maka Allah tarik kesadarannya, jadi kecintaannya hanya untuk Allah. Itu logika mereka. Orang gila di rumah sakit jiwa itu. Ini berebut pula puntung rokoknya, berebut pula air minumnya, waliyazubillah. Lebih parah. Lalu di Solo, kalau di malam Syuro, bulan Muharram, itu ada kerbau bule ke Kiai Slamet. Kotorannya itu berebut orang. Bukankah lebih parah kesyirikan yang dilakukan oleh orang di zaman sekarang dibandingkan di zaman dahulu dari segi yang kita sebutkan? Nah, jadi bagaimana kita memahaminya bahwasanya kesyirikan di zaman dahulu terang-terangan. Adapun kesyirikan di zaman sekarang itu terselubung. Ada yang terselubung. Kemudian lagi, kenapa kesyirikan di zaman sekarang itu lebih parah? Ditambah lagi bahwasanya dahulu orang hanya melakukan kesyirikan di uluhiyah saja. Uluhiyah maksudnya di penyembahan. Adapun rububiyah, yakni Allah yang maha mencipta, Allah yang memberi rezeki, itu mereka tetap meyakini bahwasanya yang mencipta itu Allah, bukan Lata, bukan Uzza. Mereka tetap menisbahkan bahwasanya di dalam penciptaan alam semesta, dalam pengaturan alam semesta, itu masih menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di zaman sekarang bukan uluhiyah saja tetapi rububiyah pun. Bukankah orang yang mengatakan pencipta ini Dewa Brahma katanya, yang menciptakan ini Dewi Fortuna, banyaklah, nggak jelas pula kita. Tetapi begitulah parahnya
kesyirikan di zaman sekarang dibandingkan di zaman dahulu. Dibandingkan zaman dahulu. Di zaman dahulu ketika orang membangun jembatan itu dengan jembatan seadanya, kayu-kayu, jembatan gantung, dah selesai. Di zaman sekarang, ini harus dikasih kepala orang. Itu benar itu. Siapa yang orang-orang waktu kecil sampai takut, ini hati-hati orang bawa karung katanya, nanti dijual ke orang membuat bangunan jadi tumbal katanya. Tapi tidak tahulah. Sebenarnya kalau diambil, ini cerita ya, istilahnya bukan sedikit kita cerita, itu karena salah paham. Karena orang Belanda dahulu ketika membangun jembatan agar kuat, jadi kenapa? Supaya kuat, pakai kepala katanya. Maksudnya pakai kepala itu gunakan otak untuk berpikir bagaimana adukan semennya, bagaimana besi angkernya. Itu maksudnya seperti itu. Tetapi karena dangkalnya dahulu orang-orang kita katanya pakai kepala, gunakan kepala, jadi kepala orang yang dipakai ke situ. Ini hanya intermezzo. Tapi Allah Ta'ala siapa tahu demikian. Tapi memang waktu kecil kami tahun 80-an memang takut kalau ada orang bawa karung yang itu udah ditakut-takuti. Hati-hati, ada orang-orang menculik anak nanti kepalanya untuk jembatan, bangunan dan seterusnya. Waliyazubillah. Inilah diantara keanehan-keanehan yang terjadi di zaman kita ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi Nuh, sebagaimana telah kita sebutkan, di zaman Nabi Nuh, ketika Abdullah bin Mas'ud menafsirkan firman Allah di dalam surah Nuh ayat 23. Wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Dan mereka berkata, janganlah tinggalkan sesembahan kalian, tetaplah menyembah, yaitu nama-nama orang saleh yang disebutkan Wad, Suwa, Yaghut, Ya'uq dan Nasr. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat ini, bahwasanya itu yang disebutkan yakni nama-nama Suwa, Yaghut, Ya'uq, kemudian An-Nasr, itu adalah nama-nama orang soleh. Ini pernah kita singgung di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Lalu setelah mereka tiada, wafat, maka dikenanglah jasa-jasa mereka. Dikenanglah jasa mereka, dibuatlah rupaka-rupaka, patung-patung dan gambar-gambar mereka. Ketika di suatu masa, suatu zaman, itu masih diperkenalkan. Ini orang-orang soleh di zaman dahulu yang telah banyak melakukan kebaikan, ini disebutkanlah. Lalu ketika bergantinya zaman, maka zaman yang setelahnya, datanglah iblis, datanglah syaitan. Lalu dibisikkan, sembahlah itu. Akhirnya patung yang telah dibuat, gambar-gambar yang telah dibuat, itu disembah jadinya. Waliyazubillah. Dan itu adalah kesyirikan yang pertama kali terjadi di permukaan bumi. Adapun ketika Nabi Adam alaihissalam itu belum ada, masih menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu lamanya adalah 1000 tahun. Jadi 1000 tahun belum ada kesyirikan. Setelah 1000 tahun Nabi Adam pun wafat, maka di zaman Nabi Nuh baru ada kesyirikan. Orang yang menyembah kepada selain Allah, dan itu pun orang yang mulia. Sebagaimana kita sebutkan, sesembahan dahulu orang-orang mulia yang tidak bermaksiat kepada Allah. Sekarang semuanya diiyakan. Pergi ke dukun, diiyakan semuanya kata dukun. Diiyakan semua. Ada dialog yang paling ringkas. Kan dukun itu mengaku mengetahui perihal yang gaib. Mungkin di antara kita mengenal nama ulama ahlul hadis di zaman ini, dan beliau telah wafat tahun 99 atau 2000 yang lalu, Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah ta'ala.
ketika seorang dukun yang mengaku perihal gaib menantangnya untuk berdialog, diskusi. Lalu sudah ditentukan tempatnya, waktunya, maka dibukalah forum. Ini untuk menyaksikan siapa yang benar, siapa yang berbohong. Diungkapkan oleh seorang dukun yang mengetahui perihal yang gaib. Kita akan mulai dialog kita. Lalu kata Syekh rahimahullah ta'ala, boleh silakan, tetapi aku memiliki satu syarat. Lalu ditanya oleh sang dukun, apa syaratnya? Khalas, debat pun selesai. Engkau mengatakan engkau mengetahui perihal yang gaib, kenapa ditanyakan syaratnya kepada aku? Bukankah engkau mengklaim mengetahui hal yang gaib? Kenapa ditanyakan syarat itu kepadaku? Debat sudah selesai. Yang orang yang mengaku perihal yang gaib itu cuma klaimnya saja, hakikatnya tidak. Paham kan ceritanya? Ada selesai dialog. Selesai debatnya. Dan itu pernah di salah seorang ustadz kita, diceritakan oleh ustadz kita juga, mentes kebohongan dukun. Ini sahih ya kejadiannya, tetapi orangnya kita samarkan. Nanti takutnya ada videonya dipotong pula kan. Jadi ustadz ini bercerita temannya, ya namanya terkadang ada kita ingin membuktikan kebenaran, lalu mengatakan pergi ke orang yang mengetahui hal yang gaib, dukun, tukang tenung dan segalanya macamnya. Disebutkannya bahwasanya dompetnya hilang, dompet saya hilang, atau apa namanya, ini ya dan segala macam, banyak panggilannya. Lalu dengan mantra-mantranya, dengan menyan-menyannya dan seterusnya yang berbau mistik, lalu dia sebutkan di sini, di sini, di sini. Hampir tertawa dia, tetapi ditahannya. Ini hanya membuktikan bahwasanya memang orang itu melakukan kebohongan. Sebenarnya tidak hilang dompetnya, tetapi hanya membuktikan. Nah, itu kebohongan. Tapi anehnya orang zaman sekarang itu percaya terhadap yang mistik-mistik, yang kejadian luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pembahasan kaidah yang keempat ini dari segi yang pertama tadi, orang-orang di zaman dahulu itu melakukan kesyirikan hanya di waktu lapang saja. Adapun di waktu sempit mereka ikhlas berdoa kepada Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sesembahan orang-orang dahulu itu yang mulia. Mulia maksudnya yang tidak melakukan maksiat kepada Allah. Adapun di zaman sekarang itu semuanya baik itu orang yang berbuat syirik juga, orang yang tidak kenal dengan Allah, tidak beribadah kepada Allah, itu juga dijadikan sesembahan. Sesembahan di sini bapak-bapak, ibu-ibu bukan harus sujud, tetapi ketika dia mengatakan sesuatu diiyakan, itu dia sudah bentuk peribadatan. Bukankah Nabi SAW bersabda, man ata kahin, barang siapa yang mendatangi seorang dukun lalu membenarkan perkataan dukun tersebut, maka tidaklah diterima salatnya selama arba'ah yaum, 40 hari. Nah, jadi atau kufur di riwayat yang lain, kufur terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga, kenapa kesyirikan di zaman sekarang parah? Di zaman dahulu hanya uluhiyah saja. Adapun rububiyah, mereka tetap mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mencipta, yang memberikan rezeki, yang mengatur alam semesta. Kalau di zaman sekarang semuanya, bahwasanya yang mencipta alam ini ada yang selain Allah. Ada Brahmanya, ada Wisnunya, dan semuanya. Itu dari satu sisi. Adapun dari sisi yang lainnya, tentunya teknologi, sains, pengetahuan tentu lebih maju zaman sekarang. Zaman dahulu tidak ada WA, tidak ada ini, tidak ada pesawat. Tentunya dari segi itu zaman sekarang itu lebih maju daripada zaman dahulu. Jadi itu adalah kaidah yang keempat. Kita runut kembali bahwasanya
Yang pertama, kaidah yang pertama kita ulang lagi bahwasanya yang kaidah yang pertama, ada yang ingat? Kaidah yang pertama. Lupa. Sudah 1 bulan yang lalu Ustaz, itu lupa Ustaz. Jadi kaidah yang pertama bahwasanya lupa juga jadinya. Bahwasanya manusia, sebentar dulu. Ini tadi sebenarnya sudah dibaca. Karena sudah berbunyi-bunyi titit titit hilang dia jadi. Kita lihat ke matanya. Ini bahwasanya orang-orang zaman dahulu itu sudah tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, mereka telah mengakuinya. Pengakuan mereka tentang rububiyah Allah, mereka telah mengakuinya. Dan itu dibuktikan dengan banyak perihal, diantaranya adanya manasik haji umroh, kemudiannya nama-nama orang dahulu ada Abdullah, kemudian bagaimana kakek Nabi Abdul Muthalib tetap mengatakan bahwasanya Rob Ka'bah dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kesyirikan itu masuk, kaidah yang kedua dari pintu pendekatan diri dan syafaat. Pendekatan diri kepada Allah yaitu dengan perantara dan syafaat. Itu jalurnya. Lalu yang ketiga, bahwasanya di zaman Nabi itu banyak sesembahan yang kita sebutkan di awal tadi. Lalu yang keempat, kesyirikan di zaman sekarang sebagian sisinya itu lebih parah daripada zaman dahulu. Jadi alhamdulillah itu 4 kaidah kesyirikan. Tentunya dengan itu terbukalah wawasan kita bahwasanya ini harus kita pelajari agar kita tidak terjerumus dari kesyirikan. Tentunya banyak, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, syirik itu ibarat semut hitam di gelap yang kelam, di atas batu hitam yang licin. Banyak orang yang tidak menyadarinya. Tetapi dari hal-hal yang lafaz sepertinya, seperti karena tidak pertolongan bapak itu saya tidak akan selamat, dan seterusnya, karena obat ini saya sembuh, dan seterusnya. Jadi semuanya itu harus dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang mengatakan ketika matanya bergerak-gerak, ini apa yang terjadi? Orang yang bertauhid tidak ada lagi semuanya. Yang ditakutkan, yang dikhawatirkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dituju, yang dikehendaki, bahwasanya yakinilah yang bisa mendatangkan manfaat di alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala, dan yang hanya bisa menolak mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu inti kajian kita, dan kita bersyukur kepada Allah. Matana Al-Qawaidul Arba' itu telah kita selesaikan bersama-sama dan kita khatam di malam ini. Walhamdulillah, mudah-mudahan dengan bekal ilmu tersebut kita dijadikan oleh Allah tauhid yang murni, ikhlas kepada Allah, dan menjauhi segala kesyirikan. Adapun di Selasa yang akan datang insyaallah kita akan lanjutkan, tapi dicari dulu apa yang cocok bagi kita yang akan dibahas insyaallah. Mohon maaf karena waktu azan telah masuk dari tadi, maka kita dengarkan kumandang azan dan kita lanjutkan dengan salat Isya berjamaah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.